Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah poe ieu urang tiasa diajar mengenaan kaulinan barudak. Nah, ya jadi alhamdulillah hari ini kita bisa belajar mengenai permainan anak-anak. Nah, di sini khususnya untuk di khas yang ada di daerah Sunda. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini makin bermanfaat. Oke, kita langsung aja ya, kita bahas mengenai kaulinan barudak. Ya, jadi kaulinan barudak atau permainan anak-anak di khas Sunda ini sangatlah banyak. Ya, mungkin kalau misalkan nih kalian dari daerah lain selain Sunda, misal dari Jawa, mungkin mengenal permainan-permainan ini tetapi beda nama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nama-namanya yang ada di Sunda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya cinciripit. Nah, cinciripit teh biasana dilakukan ku barudak satu acan ngamimitian midangkeun pikeun nangtosan urutan anu dimainkeun atanapi nangtoskeun saha anu jadi emeng atawa kucing. Nah, jadi artinya cinciripit itu biasanya dilakukan oleh anak-anak sebelum memulai memulai permainan atau untuk menentukan urutan yang dimainkan atau menentukan siapa yang jadi emeng atau kucing. Nah, jadi cara melakukannya nanti anak-anak itu akan berkumpul membentuk lingkaran seperti ini. Lalu kemudian salah satu orang itu biasanya orang yang dituakan atau orang yang lebih tua di antara teman-temannya itu membuka telapak tangan. Kemudian satu persatu anak-anak yang lainnya meletakkan jarinya di tangan tersebut. Nah, nanti sambil nyanyi, cing ciripit aya bajing kejapit sakit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan lagunya udah mau berakhir nih, nanti permainannya itu pemain yang lainnya itu siap-siap untuk mengangkat jarinya. Karena kalau misalkan nanti jarinya ada yang ketangkap, nanti dia yang kalah, nah nanti dia akan jadi emeng atau kucing. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi orai-oraian. Mungkin ada yang pernah main seperti ini ya. Nah, kaulinan riang anu ngagabungkeun unsur gerak sareng suara. Jadi permainan riang tuh menyenangkan yang menggabungkan unsur-unsur gerak dan suara. Kaulinan tradisional Sunda ieu biasana dimainkan ku seueur murang kalih. Jadi permainan anak-anak ini biasanya dimainkan oleh banyak anak-anak. Nah, teras pemain-pemain sanesna ngajajar dina runtut raut nyekel tak-tak jama anu aya di payuneunana sareng maju ngalangkung gerbang tadi. Nah, jadi setelah pemainnya nih, nanti yang lain, jadi kan ada 2 orang ya di sini yang akan menjaga gerbangnya. Nah, nanti sambil bernyanyi, anak-anaknya itu satu persatu melewati gerbangnya. Nah, itu kan sebelumnya udah mengantri. Nah, nanti jama payun disebut hulu. Nih, jadi orang yang pertama itu disebutnya hulu atau sirah. Hulu itu artinya kepala. Sedangkan yang paling belakang itu disebutnya buntut. Nah, setiap pemutar menyanyikan jejak orai sirah nalika nyanyi bebarengan sareng syair. Jadi nanti kemudian pemain itu
berbaris beruntun sambil memegang pundak teman-temannya yang ada di depannya. Lalu dia maju nih, melewati gerbang tadi sambil bernyanyi bersama. Kayak gitu ya. Nanti di sini untuk jumlah pemainnya nanti sesuai aja. Nanti di situ ada siapa aja, yang penting nanti ada yang bisa menjadi gerbangnya. Seperti itu ya. Ini namanya oraian. Tadi unsurnya dia itu menggunakan suara, juga gerak. Gitu. Suara itu artinya suara. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya boy-boyan. Ya, jadi mungkin di tempat kalian juga di sini ada namanya boy-boyan. Boy-boyan biasanya nggunakan bola atau napi kertas anu dibentuk sapertos bola, sareng ubin. Ubin alit. 8 sampai 15 lembar. Game ieu dimainkan ku 2 tim. Kaulenan budak-budak tradisional guna pikeun latih gawe babarengan, gancang jeung kantangkasan. Nah, jadi boy-boyan itu biasanya menggunakan bola ya di sini ya. Atanapi dan bola atau kertas anu bentuknya seperti bola. Nah, di sini bisa diganti. Kalau ini kan bola kasti ya, nanti bisa kan diganti oleh kertas atau nanti diganti sama plastik yang dibuat seperti bola. Nah, serta ubin itu keramik kecil 9 sampai 15 lembar. Jadi nanti dia disusun ke atas. Nah, game ini dimainkan oleh 2 tim atau 2 grup. Nah, kaulinan permainan anak-anak tradisional yang boy-boyan ini gunanya untuk melatih pekerjaan bersama, lalu juga gancang itu kecepatan dan ketangkasan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga galah asin. Nah, galah asin ini ada yang juga mungkin di daerah lain itu bilangnya galah asin. Nah, kaulan galah asin biasanya dimainkan di buruan lega. Maksudnya permainan galah asin ini biasanya dimainkan di tempat yang lega. Nah, aku cara ngadamel garis sapertos gambar nih ya. Nanti dia itu menggambar garis seperti ini. Nah, dina gambar di luhur pamuter kedah lompat tanpa kena ku pemain lawan. Jadi nanti di sini pemain lawan itu harus melewati si penjaga-penjaga yang pakai baju warna kuning ini. Kaunan ieu ngandalkeun kagancangan sareng kalincahan pamain. Jadi permainan ini harus mengandalkan kegancangan tuh kecepatan dan kelincahan dari pemain. Nah, cara memainkannya nanti pemain itu dibagi menjadi 2 tim. Satu tim itu biasanya terdiri dari 3 sampai 7 orang. Biasanya itu ganjil ya, karena nanti di sini nih menjaganya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdiri sejajar sesuai garis kanan kiri. Jadi nanti ada yang di sini, nanti ada yang di sini. Si pemain yang pakai baju warna kuning ini bisa bergerak sepanjang garis. Ini juga sama ke sini. Lalu ini juga dari ujung ke ujung. Nah, ini ke sini, nanti ini ke sini. Seperti itu ya. Nah, nanti sedangkan tim lawannya itu harus lari secepatnya untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini ruangannya nih. Nah, kalau misalkan kira-kiranya nanti ada lawannya di sini, berarti di sini boleh dia nanti istirahat dulu. Nah, nanti dia bisa melanjutkan lagi bersama teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya namanya gatrik. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kaulinan ieu ngagunakeun alat anu didamel tina 2 lembar kai atawa awi ukuran sakitar 30 cm. Jadi
permainan ini menggunakan alat yang dibuat dari 2 lembar kayu atau awi, itu adalah bambu. Ukurannya sekitar 30 cm. Sareng anu hiji deui langkung alit. Nah, sama satu lagi yang panjangnya kurang beda sedikit lah. Nah, sapotong awi leutik disimpan di antara dua batu keras pencet ku itek awi dugi awi ngalayang. Jadi permainan ini tadi kan potongan bambu yang kecil itu ditaruh di antara 2 batu. Jadi ini di sini ada 2 batu nih. Nanti di atasnya itu disimpan bambu. Nah, nanti si pemain yang ini dia itu akan menyentuh si bambu kecilnya. Nanti dipukul menggunakan bambu yang panjang. Nah, nanti dia itu akan melayang seperti itu. Nah, nanti melayangnya itu sejauh mungkin sampai gak boleh ditangkap oleh tim yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi bebentengan. Nah, bebentengan ini sangat sering sekali di daerah-daerah dimainkan oleh anak-anak. Nah, jadi di sini ada 2 tiang ya. Nah, kita baca nih. Kaulinan tradisional butuh kegancangan, kalincahan sareng strategi. Anu sae pikeun mainkeun kaulinan grup ieu. Nah, dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan strategi yang baik untuk memainkan permainan anak-anak ini yang merupakan permainan berkelompok grup itu ya. Nah, unggah pamuter kedah nyingkahan pengerjaan lawan, lumpat sareng komunikasi saling pikeun newakan lawan, nyerang sareng ngarebut benteng lawan. Jadi setiap pemain harus menghindari kejaran lawan, berlari dan saling berkomunikasi untuk menangkap lawan, menyerang dan juga merebut lawan. Nah, jadi nanti di sini ada 2 grup. Nah, dia itu akan menentukan nanti misalkan ada yang pakai ini tuh pohon, ada 2 pohon bisa, atau 2 tiang juga bisa, atau bahkan dulu pas zaman saya itu ada yang pakai jemuran orang. Kayak gitu ya. Nah, nanti dia itu saling merebut benteng lawan. Nah, nanti yang paling banyak menyentuh benteng lawan itu adalah yang menang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ucing sumput. Nah, ucing sumput juga nih terkenal banget ya. Nah, kalau di Indonesia itu disebut permainan ieu sebentar. Ucing sumput tuh petak umpat. Nah, petak umpat, kaulinan ucing sumput di Indonesia disebut permain ieu nyumput sareng milarian. Jadi permainan ini nyumput itu ngumpet atau bersembunyi sambil berlarian. Kuring yakin hampir sadayana terang sareng parantos main pertandingan sakola lami ieu. Jadi biasanya itu memang anak-anak suka main ini ya, main ucing sumput. Seperti itu. Jadi nanti ada 1 orang, dia itu sebagai penjaganya. Nah, nanti kalau udah menjaga, nanti yang lainnya itu lari-lari gitu ya. Nanti si penjaganya itu berhitung, biasanya itu 10 atau 20 ya, sampai 20 berhitung. Nah, nanti setelah angkanya selesai disebut, nanti dia itu berlarian mencari teman-temannya yang sudah bersembunyi. Oke, nah selanjutnya hahayaman atau ayam-ayaman. Dina pertandingan hayaman, hiji jalma bakal bertindak salaku hayam. Sareng hiji janten careuh. Nah, jadi pada permainan ayam-ayaman ini, salah seorang akan bertindak sebagai ayam.
dan yang satunya sebagai cereh. Cereh itu musang. Nah, tukang bajo bakal ngudag hayam dugi ka dicekel. Nah, nanti si musang itu akan ngudag itu mengejar si ayam sampai dia itu ditangkap. Nanti dia itu bisa masuk ke dalam lingkaran atau di luar lingkaran, seperti itu ya. Pertandingan ini biasanya dimainkan secara grup. Pemain yang lain selain ayam itu sareng ngagem bakal nyiptakeun bunderan anu fungsina salaku kandang hayam atau nanti panyumputan. Jadi nanti jika permainan ini biasanya itu dimainkan ramai-ramai ya. Pemain lain selain ayam dan musang akan membuat lingkaran yang berfungsi sebagai kandang atau tempat perlindungan ayamnya. Nah, upami hayam melebet kana kandang, pamuter anu ngadamel bunderan kedah gancang nurunkeun ke tangna pikeun nutup. Jadi kalau misalkan si ayamnya itu masuk ke dalam kandang nih, ternyata kan dia di luar. Lari-larian sambil dikejar sama si musang. Nanti ketika si ayamnya itu masuk ke dalam lingkaran, pemain lain yang membentuk lingkaran ini harus cepat-cepat menurunkan tangannya. Nah, kalau misalkan ulangna upami parantos hayam kasebut berai atau napi feret, nyerah moal tiasa mendakan hayam sareng teraskeun sareng rafling game anyar. Jadi ketika nanti ayamnya itu tertangkap, berarti game itu berakhir. Maka si ayamnya ini dia itu akan kalah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke permainan tradisional namanya congklak. Nah, kalau ini biasanya dimainkan ku awewe atau perempuan. Permainan ini tidak memerlukan pemain yang banyak. Nah, di sini hanya biasanya itu 2 orang menggunakan perkakas yang biasanya dibuat dari plastik. Kalau zaman dulu ada yang membuatnya itu dari kayu yang diukir, atau ada juga yang menggunakan tanah yang dibolongin gitu ya. Nah, nanti bentuknya itu 7x2 ya di sini. Jadi nanti di kanan dan di kiri itu ada 7 lubang. Nah, nanti sareng 2 liang anu langkung. Nah, di sini ada 2 lubang yang besar untuk menaruh biji-bijiannya. Jadi, kalau zaman dulu itu ada yang menggunakan biji kopi sebagai alat untuk memindah-mindahkan. Nah, ada juga yang menggunakan kerikil, ada juga yang menggunakan kerang-kerang kecil. Seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya ada lagi engklek. Kaulinan ieu ngagunakeun media keramik leutik sareng gambar dina bentuk kotak ku bentuk anu benten-benten. Nah, jadi permainan ini menggunakan media keramik kecil dan gambar berupa petak-petak yang kecil. Nah, nanti pemainnya akan meloncat-loncat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi nanti nih di sini ada kotak-kotak, ada yang 2, nanti ada yang 1, ada yang 2 lagi, ada yang 1 lagi, ada yang 1 gitu ya. Jadi nanti kayak kalau saya gambarin. Nah, sebentar. Ya, jadi nanti ada beberapa kotak di sini, misalkan ini ya. Ini engklek namanya kalau di Sunda ya. Aduh, nah gitu ya, kurang lebih ya. Nah, nanti di sini ada satu lagi. Nah, nanti si pemain itu harus mengangkat satu kakinya untuk melewati setiap kotak-kotak ini. Nah, sebelumnya nanti si pemain itu harus melemparkan sebuah keramik kecil seperti itu ya. Jadi nanti biasanya sih ini permainannya itu dimainkan sama beberapa orang, nanti bergiliran seperti itu ya.
Oke, nah selanjutnya, nah ini ada permainan endok-endokan. Nah di situ dia itu akan ini ya, menyusun tangan-tangannya sampai ke atas. Lalu ada lagi ucing benrong atau bancakan. Jadi ini ucing benrong ya, seperti ini. Nanti dia gambarnya. Nah, terus ada lagi ini jajangkungan. Nah, ini jajangkungan. Nah, lalu ini ada lagi bekleh atau bekal kalau bahasa Indonesianya. Nah, terus di sini ada ngadu kaleci. Ya, ngadu tuh apa ya? Jadi bertarung gitu ya, bertarung menggunakan keleci kayak gitu. Nah, ini ada kawinan barudak Sunda Nulayan ya. Jadi ada namanya perepet jengkol. Jadi sebenarnya permainan di Sunda itu sangat banyak ya. Ini aja tadi udah sekitar 15 permainan. Nah, ini masih ada permainan lain. Nah, jadi di sini nanti tugas kalian boleh memilih, tadi ada beberapa gambar ya di sini yang belum saya kasih keterangan. Nah, nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian mengenai permainan ini dalam bentuk bahasa Sunda. Nanti buatlah sekitar 4-5 paragraf. Satu paragrafnya nanti silahkan kalian mengarang dengan kurang lebih 4-5 kalimat. Jadi misalkan paragraf 1 4-5 kalimat. Paragraf 2 juga 4-5 kalimat. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini kalian silakan memilih. Nanti jangan lupa cek WhatsApp grup kalian. Nanti saya akan memberikan pengumuman di sana. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa memilih endok-endokan atau ucing benrong atau jajangkungan atau bekleh atau satu lagi ngadu kaleci. Jadi nanti kalian silahkan buat pengalaman kalian yang sangat seru tentang permainan ini di antara yang tadi ya. Nah, nanti silahkan tulis di buku catatan kalian. Pada saat hari Jumat dan Senin, nanti silahkan dikumpulkan ke saya. Nanti langsung dikumpulkan di meja saya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai kaulinan barudak ini. Semoga dengan kita belajar mengenai permainan anak-anak yang tradisional ini, kita bisa bermain lagi bersama teman-teman kita di luar. Jadi nggak harus di dalam rumah. Jadi nanti misalkan di lapangan atau di gang-gang seperti itu ya, nanti jadi lebih menyenangkan, juga melatih kelincahan dan ketangkasan kalian dalam bermain grup ataupun perorangan seperti itu. Nah, jadi kaulinan barudak ini sebenarnya sangat bagus ya untuk melatih ketangkasan tadi. Terus juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar kita. Kenapa? Karena ibu sendiri khawatir sekarang melihat kalian itu justru cenderung bermain game dibanding bermain bersama teman-teman kalian. Nah, kalau gamenya itu gamenya di HP kan nanti lambat laun akan merusak mata ya, beda dengan kaulinan barudak yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, di situ nanti banyak manfaat-manfaat yang akan kalian terima. Jadi kalian itu dekat dengan teman kalian, juga kalian bisa bermain lebih bebas. Jadi badan kalian juga nanti bergerak semua kayak gitu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini pembahasan mengenai kaulinan barudak. Jangan lupa nanti di-share ya ke teman-teman kalian supaya nanti kalian bisa main bersama. Oh, nanti di antara banyak permainan ini kalian akan main yang mana?
Jangan lupa komen di bawah ya, kalian itu pernah main yang mana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing.